Tauhid rububiyah tidak mencukupi bagi seseorang masuk dalam agama Islam sampai dia mengerjakan tauhid uluhiyah. Meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa tidak mencukupi seseorang masuk dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya sampai dia beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 3 Al-Muharram 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab atau matan Al-Qawaidul Arba', penjelasan tentang 4 kaedah memahami tauhid dan syirik. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang matan Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah dalam memahami tauhid dan syirik. Taib, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembahasan kesyirikan. Dan walhamdulillah setelah beberapa
pertemuan kita membahas tentang kesyirikan selesai. Sekarang kita membaca kaidah pertama dari 4 kaidah yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Dan memahami kaidah ini maka akan menjadikan kita paham tentang tauhid dan syirik. Baik. Saya bacakan al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirrun bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. Wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kaidah pertama, kamu meyakini bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta, pengatur. Tetapi hal itu tidak lantas memasukkan mereka dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuat menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 31. Taib, ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Sebelum kita membahas kaidah ini, maka perlu diketahui bersama bahwa kaidah-kaidah yang disebutkan oleh penulis ini adalah kaidah yang dengannya kita bisa memahami tauhid dan syirik. Nah, itu poin patut dipahami baik-baik. Kaidah yang disebutkan oleh penulis di sini adalah kaidah yang tujuannya untuk mengetahui tauhid dan syirik. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Dengan memahami kaidah-kaidah ini. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kaidah ini setiap yang disebutkan oleh penulis pasti didalili oleh penulis dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah yang membuat kita tenang, ya, karena beliau menyebutkan sebuah pernyataan, sebuah kaidah, lalu ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan ini adalah kebiasaan Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan inilah jalan yang benar yang semestinya seorang muslim membangun akidahnya di atas cara seperti ini. Ada akidah, kemudian ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin seseorang mengetahui akidah yang benar
iman yang lurus, ya, tanpa bersandar kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaidah yang harus selalu diingat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul. Ini kaidah harus diingat terus. Jadi sekali lagi saya katakan pada sebelum kita menjelaskan kaidah pertama, bahwa empat kaidah yang disebutkan oleh penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, fungsinya adalah untuk mengetahui mana tauhid, mana syirik. Mendalami tentang tauhid dan syirik. Kemudian yang kedua yang saya sebutkan tadi, bahwa penulis Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah selalu menyebutkan di dalam kaedah-kaedahnya ini, kaedah di bawahnya ayat Al-Quran, di bawahnya hadis Rasul. Dan itulah metodologi yang benar saat belajar akidah. Ada kaedah, kemudian ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, ini yang cara yang benar di dalam belajar agama. Ya. Karena apabila ada sebuah keyakinan akidah kita tanpa dalil, maka pasti akan menyimpang, sesat, menyesatkan. Ya. Makanya ada kaidah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man faraqad dalila dollas sabila wala dalila illa bima jaa anir rasuli. Artinya, siapa yang menjauhi dalil pasti tersesat jalan. Dan tidak ada dalil kecuali dengan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kaidah dalam beragama yang dikatakan oleh ulama besar abad ke-8 Hijriah, man faraqad dalila dhallas sabil wala dalila illa bima jaa anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, adapun kaidah yang pertama apa? Perhatikan baik-baik. Kaidah yang pertama yaitu penulis mengatakan anta'lama, kamu meyakini dalam qalbu annal kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah taala huwal khaliqul mudabbir, bahwa orang-orang kafir yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta pengatur. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerangi kaum kafir Quraisy, memerangi Yahudi Nasrani, ya, memerangi kaum Majusi, memerangi Kaisar, Romawi, Persia, Romawi, Yahudi, Nasrani. Maka
orang-orang yang diperangi Rasulullah SAW itu, mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Lalu kenapa diperangi? Padahal kan mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, kemudian penulis mengatakan, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan mereka bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, ini belum memasukkan mereka dalam Islam. Keyakinan mereka bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur belum memasukkan mereka dalam Islam. Ya. Makanya diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaedahnya. Apa manfaat dari mengetahui kaedah ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pahami dulu kaedahnya, nanti manfaatnya apa. Jadi kaedah ini maksudnya adalah siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka itu belum memasukkannya ke dalam agama Islam, belum menjadikannya benar-benar bertauhid sebelum dia menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Ya, saya ulangi. Maksud dari kaedah ini adalah siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, belum memasukkannya ke dalam tauhid. Mereka belum bertauhid dengan tauhid yang sempurna sebelum menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Baru bertauhid yang sempurna. Kalau belum bertauhid yang sempurna, maka berarti belum beragama Islam. Kalau belum beragama Islam, berarti berhak untuk diperangi. Ya, berhak untuk diperangi. Jadi perhatikan gambar berikut. Ini adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha Pengatur, keyakinan dia seperti ini tidak cukup. Belum dinyatakan sebagai orang yang benar-benar bertauhid. Sebelum melaksanakan konsekuensinya. Konsekuensi dari tauhid ini. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Apa itu? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Nah, baru sempurna tauhidnya. Ya. Jadi, kaidah yang pertama penulis mengatakan apa? Orang-orang Arab jahiliyah, kaum kafir Quraisy. Orang-orang Arab jahiliyah, kaum Nasrani. Orang-orang jahiliyah, kaum Yahudi. Mereka itu meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Mereka meyakini itu. Ya. Tetapi keyakinan mereka ini tidak sempurna.
Kalau ini saja belum bertauhid yang sempurna, belum Islam. Sampai kapan? Sampai mengerjakan konsekuensi ini. Mengerjakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Apa itu? Yaitu tauhid uluhiyah. Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Saya beri contoh ya, doa. Ada orang meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Pengatur. Tetapi dia berdoa kepada orang yang sudah mati. Wahai fulan, madad, madad. Wahai fulan, beri kami kekuatan, beri kami rezeki, beri kami anak. Wahai wali kutub yang sudah mati, beri kami kekuatan. Wahai wali badal yang sudah mati, beri kami rezeki. Wahai wali ghaus, macam-macam nama-nama wali menurut mereka. Ini belum sempurna tauhidnya. Makanya kalau ada orang di samping kuburan berdoa, meminta kepada orang yang dikubur. Bukan minta kepada Allah, minta kepada orang dikubur. Lalu kita nasihati. Lalu dia jawab, mana ada syirik? Ini enggak syirik. Kenapa? Karena kami meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Berkuasa, Maha Pengatur. Ini hanya perantara kami. Maka kita katakan, Anda belum apa? Sempurna tauhidnya. Belum Islam. Kenapa? Karena jika Anda meyakini Allah Pencipta, Pengatur, Berkuasa, kenapa tidak melaksanakan konsekuensinya? Berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Karena Allah satu-satunya Pencipta, Penguasa, Pengatur. Dan tidak perlu perantara. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa yang murni hanya kepada Allah. Fad'ullah mukhlishina lahuddin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan murni hanya kepada Allah. Paham ini kaedahnya? Jadi kaedahnya adalah orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah. Kalau diperangi itu kan berarti halal darahnya, halal hartanya. Berarti belum Islam. Ya, belum Islam. Mereka ini diperangi oleh Rasulullah meskipun mereka meyakini Allah Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Tetap diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kalau cuma ini keyakinannya belum apa tadi? Sempurna tauhidnya. Belum masuk Islam. Sampai kapan? Mengerjakan konsekuensi, beribadah hanya untuk Allah, melaksanakan tauhid uluhiyah. Nah, kalau sudah kaedah ini dipahami, lalu apa manfaatnya kita memahami kaedah ini? Kaedah ini sebenarnya adalah bantahan untuk sebuah syubhat. Apa syubhatnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syubhatnya adalah sebagian orang-orang yang suka berziarah kubur dan meminta kepada orang yang dikubur. Berziarah kubur tidak terlarang, bahkan sunnah Nabi. Tapi yang jadi masalah adalah berdoa, meminta, beristi'anah, beristighatsah kepada orang yang di dalam kubur. Wahai wali fulan, wahai
fulan berikan kami kekuatan, rezeki, anak, gitu ya. Nah, orang-orang yang meminta kepada orang yang sudah mati ini, mereka mempunyai syubhat. Kenapa kalian menuduh kami syirik? Meminta kepada orang ini yang sudah mati. Kami kan masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka ini tidak syirik. Nah, itu syubhatnya. Ya. Contoh, pakai jimat. Gak apa-apa pakai jimat. Kenapa tidak apa-apa? Yang penting kolbunya, hatinya masih meyakini apa? Allah Maha Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Tidak apa pakai jimat kata mereka. Nah ini syubhat. Bantahannya kaedah yang pertama. Paham ya? Saya beri contoh misalkan. Ada orang memakai jimat. Yaitu foto seorang saleh. Untuk menangkal bahaya. Orang saleh ada fotonya dalam rumah. Diyakini menangkal bahaya. Diyakini melariskan rezeki. Diyakini menjauhkan dari maling. Kalau rumah ada foto orang soleh itu. Ketika dinasehati, ini adalah sebuah kesyirikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Maka orang ini menjawab, mana syiriknya? Hati kami masih meyakini Allah Maha Pencipta. Hati kami masih meyakini Allah Maha Pengatur. Hati kami masih meyakini Allah Maha Berkuasa. Ini syarat saja. Kami tidak bergantung kepada ini. Paham ini? Nah, bantahannya kaedah yang pertama. Apa kaedah yang pertama? Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang berarti mereka belum masuk Islam. Mereka pun juga meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Bisa dipahami Pak ya? Nah itu dia. Ya, jadi ini penting sekali. Kaedah ini penting agar kita lebih paham tentang tauhid dan syirik. Apalagi ambil contoh yang sering terjadi di masyarakat. Ada yang bisa beri contoh Pak? Zodiak. Bintang Leo, apa itu lagi? Saya nggak paham, saya nggak hafal. Apa macam-macam ya bintang. Bersandar dengan bintang-bintang itu dalam meramal nasib atau karakter seseorang. Si Leo tidak bisa nikah dengan apa? Bintangnya saya nggak hafal apa? Betulan nggak hafal saya. Scorpio misalkan. Leo tidak bisa nikah dengan Scorpio karena karakter Leo begini, karakter Scorpio begini. Maka kita katakan itu adalah mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan itu kesyirikan akbar. Kesyirikan akbar. Karena tidak ada yang mengaku mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Taib. Orang ini menyanggah. Mana ada syiriknya? Hatiku masih meyakini Allah pencipta, pengatur, berkuasa. Nah, bagaimana jawabnya Bapak? Kaedah ini. Bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah yang berarti belum masuk Islam. Mereka pun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa satu-satunya. Tapi mereka tidak beribadah ikhlas hanya kepada Allah. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ini kaedah yang pertama. Lalu dalilnya apa? Atas kaedah ini. Dalil bahwa bahwa orang-orang yang mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa itu tetap tidak muslim, tetap belum bertauhid kalau belum menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Dalilnya surat Surat Yunus ayat 31. Ya. Dan dalil-dalil yang lain banyak sekali. Coba kita lihat dalilnya ya, saya bacakan di sini. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Maksudnya orang yang mengeluarkan dari kubur. Siapa yang bisa mengeluarkan manusia dari kubur? Menghidupkan yang mati. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup maksudnya adalah yang menciptakan bayi. Siapa? Siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka. Nah, saya ingin bertanya, mereka ini siapa Pak? Mereka menjawab. Siapa mereka ini? Orang Islam atau bukan? Bukan. Orang musyrik. Mereka menjawab Allah. Mereka menjawab siapa? Allah. Meskipun berkeyakinan seperti ini, tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Kenapa tetap diperangi oleh Rasulullah? Karena belum mengikhlaskan ibadah. Belum bertauhid dengan sebenar-benarnya. Gitu ya. Ustadz, ini satu dalil. Dalil yang lain ada enggak Ustadz? Banyak. Banyak. Contoh, Bapak Ibu kan punya handphone. Ada aplikasi Quran yang bisa searching. Tulis Arab. Sa'altahum. Ya. Nih saya tuliskan sekarang. Di dalam aplikasi saya. Sa'altahum. Maka kita akan dapati banyak dalil bahwa orang-orang kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Dengan begitu mereka masuk Islam enggak? Enggak. Kapan mereka benar-benar masuk Islam bertauhid? Ketika menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Ya. Contoh misalkan surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, Yahudi Nasrani, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Dan siapakah yang menundukkan matahari dan bulan? Orang Yahudi dan Nasrani, orang kafir Quraisy tersebut akan menjawab siapa? Allah. Mereka enggak menjawab Yesus. Mereka enggak menjawab Uzair. Enggak. Allah. Nah, Anda
wahai orang-orang yang suka minta-minta, berdoa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah kepada orang yang sudah mati, jika Anda meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tetapi masih beristighatsah, isti'anah, isti'adzah kepada orang yang sudah mati, maka sama nih. Sama enggak? Sama dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum bertauhid dengan sebenar-benar tauhid. Belum Islam dengan sebenar-benar Islam. Contoh yang lain lagi ya, banyak ayatnya. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha la yaqulunna Allah. Dan jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, siapakah yang menurunkan langit dan menurunkan dari langit air yaitu hujan. Lalu dengan air hujan tersebut Allah menghidupkan bumi sesudah kematiannya. Tumbuh-tumbuhan tumbuh lagi. Maka mereka akan menjawab siapa? Allah. Berarti keyakinan kita dengan keyakinan mereka sama enggak? Sama enggak? Ui, sama enggak? Sama. Lalu bedanya apa? Di dalam ibadah. Kalau orang Islam, orang bertauhid, ibadahnya hanya untuk Allah. Ikhlas, murni, hanya untuk Allah. Sedangkan mereka, meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, maka mereka beribadah mensyirikkan Allah. Berdoa kepada Allah juga, tapi berdoa kepada selain Allah. Ya, berdoa kepada orang mati dari orang-orang saleh. Nah, inilah kaidah yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain lagi, ini contoh banyak ya sebenarnya, kayak ingin menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur, berkuasa. Tapi itu semua tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Contoh surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah qulil hamdulillah. Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan benar-benar menjawab Allah. Tapi mereka tidak masuk dalam agama Islam. Jadi meyakini Allah Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa belum memasukkan orang dalam agama Islam. Ya, belum memasukkan orang dalam agama Islam sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik tentang hal ini. Kalau sudah dipahami itu, maka sebagian orang masuk dalam agama Islam ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Satu-satunya. Sebagian orang masuk dalam agama Islam
Ketika dia meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta satu-satunya, kemudian dia akhirnya beribadah yang ikhlas, tulus hanya kepada Allah. Ada kisah menarik, sahabat Nabi bernama Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh. Beliau ini adalah pemimpin di tengah kaumnya. Kemudian beliau memiliki sebuah berhala di dalam rumahnya. Berhala itu sangat dia pelihara. Dia jaga, dia bersihkan, dia beri minyak wangi, dia hiasi. Dia letakkan berhala tersebut di tempat yang tinggi di dalam rumahnya. Ya, setiap kali dia masuk ke dalam rumah, dia ibadahi berhala tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada anaknya yang bernama Mu'adz. Masuk dalam agama Islam. Mu'adz masuk dalam agama Islam karena didakwahi oleh orang-orang dari kaum Ansar. Maka kemudian Mu'adz memiliki rencana untuk mendakwahi bapaknya dengan cara yang unik. Bagaimana caranya? Berhala yang diagung-agungkan oleh bapaknya tersebut diambil oleh anaknya dan kawan-kawannya. Lalu diletakkan kemana? Diletakkan di tempat orang biasa buang hajat. Di tempat orang yang biasa buang hajat. Ya, tempat buang hajat. Maka ketika pagi hari Amr bin Jamuh ingin melihat kepada berhalanya, dia tidak dapati berhalanya. Lalu dia lihat, ternyata di tempat buang hajat. Dia murka dengan semurka-murkanya. Kenapa? Siapa yang melakukan ini? Kepada berhala yang saya muliakan. Karena nggak tahu, dia ambil berhalanya, dia bersihkan, dia minyak wangi, dia muliakan kembali, dia letakkan lagi di tempat seperti semula. Lalu sang anak mengulang lagi yang kedua. Diambil lagi berhalanya, diletakkan itu di tempat untuk buang hajat. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu dia bersihkan lagi. Yang ketiga juga seperti itu. Kemudian sebelum terjadi yang ketiga, Amr bin Jamuh meletakkan pedang di samping berhalanya. Dan dia berkata kepada berhalanya, "In kunta sadiqan dafi'an nafsik." Wahai berhala yang kusembah, jika kamu benar, maka lawan mereka yang telah menghinakan engkau. Lawan mereka yang telah menghinakan engkau. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang malam. Anaknya ngambil lagi, kemudian diletakkan lagi lebih parah. Diletakkan di tempat para perempuan membuang bekas darah-darah haid mereka. Diletakkan di situ. Maka, dan kemudian bukan itu saja, diikat
Di leher berhala tersebut bangkai anjing. Lalu diambil pedangnya tadi dan dilempar ke sebuah tempat. Maka Amr bin Jamuh nyari, mana ini mana. Kemudian dia berpikir, idza kana la yanfa'u nafsah, kaifa yanfa'uni? Ini berhala tidak bisa jaga dirinya sendiri. Kok bisa mau menjaga saya? Idza kana la yamliku nafsi daf'an wala naf'an wala ata'an wala man'an limadza a'budu? Kalau seandainya dia tidak bisa memberi manfaat, mempertahankan dirinya, tidak bisa memberi, tidak bisa menahan, kenapa aku beribadah kepada berhala ini? Limadza abki indahu? Kenapa aku bisa nangis di hadapannya? Dia nggak bisa manfaat sama sekali kepada aku. Kok aku bisa nangis di sampingnya? Minta-minta kepadanya, dia sendiri saja tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Limadza amuddu yadayya indahu ad'uhu wa huwa la yamliku syai'an li nafsihi? Kenapa aku julurkan tangan kepadanya sedangkan dia sendiri tidak memiliki apa-apa? Kaifa yamliku li syai'an wa huwa la yamliku syai'an li nafsihi? Bagaimana bisa dia menolongku, memberikan sesuatu kepadaku? Dia sendiri saja tidak bisa menolong dirinya, tidak bisa memberikan sesuatu kepada dirinya. Maka pertanyaan-pertanyaan ini timbul. Akhirnya Amr bin Jamuh masuk dalam agama Islam. Dan akhirnya mati di peperangan Uhud. Mati syahid. Nah, sebenarnya tauhid rububiyah, orang bisa masuk Islam dengannya. Tetapi kalau dengan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu mengerjakan tauhid uluhiyah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kaidah yang pertama. Ya, itu kaidah yang pertama. Jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tauhid rububiyah tidak mencukupi bagi seseorang masuk dalam agama Islam sampai dia mengerjakan tauhid uluhiyah. Meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, tidak mencukupi seseorang masuk dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya sampai dia beribadah yang ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dia berdoa, minta tolong, minta perlindungan, minta keselamatan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimaklumi ini ya. Nah, itulah kaedah yang pertama. Dengan kaedah ini seseorang akan bisa membantah. Contoh misalkan ada orang yang berkata, orang-orang salafi ini suka mensyirikkan orang. Kita di samping kuburan berdoa, bertahlil, berselawat, beristighfar, baca Quran. Masa dianggap sebagai orang musyrik? Maka kita katakan, kita enggak mensyirikkan orang seperti itu. Yang kita katakan adalah, apabila ada orang berziarah kubur, kemudian meminta, berdoa kepada orang yang berziarah kubur, kepada orang yang dikubur. Inilah kesyirikan. Kenapa? Karena memalingkan ibadah doa kepada selain Allah. Meskipun dia di samping kuburan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 1.000.000 kali. Ya.
Yang paling penting kan, kata mereka begini, yang paling penting kan hatinya masih meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka kita katakan orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah, yang dianggap Rasulullah belum masuk Islam, yang dianggap oleh Rasulullah belum bertauhid, yang masih halal darahnya untuk diteteskan, masih halal hartanya untuk diambil, mereka juga meyakini apa? Allah Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Pencipta. Tetapi tidak menjadikan mereka masuk dalam agama Islam. Nah, bisa dimaklumi ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu kaidah yang pertama dan saya kira cukup ya. Nah, mungkin di sini ada syubhat nanti yang dikatakan oleh mereka. Hei kalian, kami punya syubhat nih. Apa syubhatnya? Itu kan berhala. Sedangkan yang kami jadikan perantara apa? Orang-orang soleh. Nah, paham nggak? Syubhatnya paham nggak? Yang dijadikan perantara oleh orang-orang kafir Quraisy kan berhala. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu kan berhala, benda mati. Kalau kami, yang kami jadikan perantara orang-orang soleh. Wali-wali Allah yang sudah meninggal. Kami masih meyakini Allah Pencipta, Pengatur, Berkuasa. Cuma ini perantara kami. Kami pendosa. Tidak pentas langsung minta kepada Allah. Bagaimana jawabannya? Paham syubhatnya? Maka jawabannya adalah orang-orang yang disyirikkan Allah di dalam Al-Quran, mereka itu juga menyembah orang-orang soleh. Seperti menyembah malaikat. Mereka mengatakan malaikat adalah anak perempuan Allah. Nasrani menyembah Nabi Isa. Yahudi menyembah Uzair. Itu orang-orang soleh. Yang dijadikan oleh mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Tetap saja orang-orang ini dihukumi oleh Allah sebagai apa? Orang musyrik. Bisa dipahami jawabannya? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa orang kafir Quraisy menjadikan perantaranya kan berhala. Sedangkan kami menjadikan perantaranya orang-orang saleh. Wali berkaromat. Wali kutub, wali badal, wali murid, wali santri. Wali berkaromat. Kok bisa disamakan orang soleh dengan berhala? Jawabannya bagaimana tadi? Siapa yang bisa jawab? Orang-orang yang dinyatakan oleh Allah orang-orang musyrik, mereka pun sebenarnya menjadikan perantara bukan hanya berhala, tetapi juga orang-orang soleh. Seperti siapa perantara mereka? Malaikat. Mereka menyatakan bahwa malaikat adalah anak perempuan Allah. Kemudian seperti siapa lagi? Nabi Isa, kaum Nasrani. Kemudian Uzair, kaum Yahudi. Ini orang-orang soleh semua dijadikan perantara. Tetap dinyatakan oleh Rasulullah, oleh Allah sebagai orang-orang musyrik. Taib. Jawaban yang kedua apa? Ketika ada orang berkata, Ya Rasulullah aghithni.
wahai Rasulullah, beri aku pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Wahai Rasulullah, ambil tanganku. Tidak ada penolong bagiku kecuali engkau. Boleh enggak? Kenapa? Kenapa? Angkat tangan. Ibu, ada mic-nya enggak di situ? Ayo Bu, jawab Bu. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja nggak boleh, apalagi manusia di bawahnya. Sewali apapun dia, makanya kita langsung contohkan Rasulullah. Nah, ini kalau sekarang ya, kalau Rasulullah masih hidup, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innahu la yustaghatsu bi, innama yustaghatsu billah. Tidak boleh dimintai pertolongan dalam keadaan yang sempit kepadaku. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah. Kata Rasulullah saat masih hidup. Bagaimana kalau sudah meninggal? Nah, pertanyaan saya tadi. Mengapa tidak boleh orang sekarang minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada Rasulullah? Nah, ayo Bu. Sedikit intermezzo. Sekarang lagi rame orang selawatan pakai musik. Bahkan kadang-kadang doa dinyanyiin pakai musik. Bahkan lebih parah, baca Quran dinyanyiin pakai musik. Dan itu penghinaan terhadap Al-Quran. Dan itu menyedihkan. Dan itu tidak mengerjakan firman Allah, fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Rasulullah SAW. Pernahkah Rasulullah SAW beribadah seperti itu? Pernahkah Rasul SAW berdakwah seperti itu? Pernahkah Rasul SAW mendakwahi kaum muda-mudi dengan musik bercampur ikhtilat? Siapapun yang menjadi contoh, maka tertolak jika belum dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nah itu intermezzo saja. Hah? Kenapa Bu nggak boleh? Ahsanti, ahsanti. Benar Ibu. Karena berdoa, istighatsah itu adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan murni menegakkan agama hanya untuk Allah. Ya. Maka tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Dan itu kezaliman paling terbesar. Kenapa? Karena ibadah adalah haqqu akhassul huquq lillah subhanahu wa ta'ala. Hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah.
Hak yang paling khusus dimiliki oleh Allah. Makanya kesyirikan, kezaliman yang terbesar, inna syirka la dzulmun adzim. Kenapa? Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan subhanallah, enggak usahlah dibantah ini. Kita hanya mengajak dari hati yang paling dalam. Ayo, apa sih sulitnya berdoa murni langsung hanya kepada Allah? Apa sulitnya? Apa sulitnya? Toh itu yang diperintahkan oleh Allah. Toh itu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Toh itu yang dicontohkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4. Apa sulitnya? Ya. Kalau sudah bicara seperti ini, disertai dengan dalil, tidak bisa menjawab, langsung. Ustadz ini kurang dalam ilmunya. Wahabi. Saya khawatir para ikhwan. Nasihat yang sebegini jelas, ada dalilnya dari Al-Quran, lalu ditolak mentah-mentah, masuk ke dalam ayat Al-Quran. Ketika terjadi penolakan. Wa idza qila lahu taqillah. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah. Hei, takutlah engkau kepada Allah. Ini kesyirikan, takut kepada Allah. Akhadhathul izzah bil its. Maka tumbuh di dalam dirinya kesombongan untuk melakukan dosa. Susah dinasihati. Orang yang seperti ini apa? Hasbuhu jahannam. Dikhawatirkan orang yang seperti ini tempatnya adalah neraka jahanam. Kita bukan menuduh dia sekarang, enggak. Tetapi sikap seperti itu khawatir memasukkannya ke dalam seperti itu. Adapun dia penghuni neraka, penghuni surga, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah 1 jam kita belajar 1 kaidah. Saya sengaja pelan-pelan agar mudah dipahami, ya. Baik. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah. Ada pertanyaan, Bapak-bapak? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih. Sebagai pengulangan. Ya. Bismillah. Bagaimana jika seorang wanita muslimah yang suaminya sholat, puasa Ramadan, membayar zakat, haji dan umroh, tapi suka mengikuti acara-acara ziarah kubur wali dan jelas-jelas berdoa dan meminta kesembuhan dari penyakitnya kepada orang-orang yang sudah mati di kuburan itu. Sebagai istri harus bagaimana? Dan batasannya sampai di mana, Ustadz? Apakah harus bercerai? Karena kadang-kadang istrinya ikut kajian sunnah. Suaminya tidak melarang. Suaminya juga tidak mengajak atau memaksa istrinya untuk ikut acara-acara ziarah kubur seperti dirinya. Di dalam pertanyaan ini ada berbagai macam pertanyaan. Ya. Dan sebelumnya saya disclaimer, kadang-kadang kalau menjawab pertanyaan ini, maka saya dituduh ini Ustadz suka mencerai-beraikan istri dan suami. Itu. Ya. Contoh saya memberikan nasihat bagi istri yang mempunyai suami yang tidak sholat, jangan lama-lama menunggu. Karena tidak boleh istri memiliki suami yang tidak sholat. Meskipun semuanya dia kerjakan,
nafkah lahir batin, bertanggung jawab, penyayang, pecinta, tapi enggak sholat. Nah, ketika diberi nasihat, suaminya marah. Suaminya marah, mengatakan bahwasanya kamu pembuat kami bercerai-berai. Padahal yang paling utama sebenarnya suaminya mengerjakan apa? Nasihat, yaitu sholat. Selesai urusan. Nah, sama seperti ini nih. Ini kalau dijawab nantinya dituduh mencerai-berai. Tapi itu tuduhan dari mulai dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan antara anak dengan bapaknya, karena sang anak masuk Islam, bapaknya masih dalam kekufuran. Itu hasil dakwah tauhid. Hasil dakwah tauhid. Ya, jadi orang yang berdakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan, dakwah kepada sunnah, memerangi bid'ah, harus sabar, jangan cengeng. Dikata-katain itu sudah sunnatullah. Nabi dikatain orang tukang sihir, orang gila, orang yang kena sihir. Jadi itu Nabi itu dua gelarnya, tukang sihir sekalian kena sihir. Orang gila, tukang syair, tukang syair, ngibul, dan seterusnya. Macam-macam. Baik, kita dudukkan dulu permasalahannya ya. Satu-satu. Yang pertama, berziarah kubur adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Aku dahulu melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Sesungguhnya dia mengingatkan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kalau ada pernyataan yang menyatakan dakwah salaf melarang berziarah kubur, itu fitnah. Dan dia akan pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Ya, ziarah kubur sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, apakah boleh mengkhususkan ziarah kubur ke kuburan tertentu? Maka jawabannya terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Pendapat yang dikuatkan sebagian ulama dan kita mengikuti mereka adalah tidak boleh bersusah-susah, berpayah-payah, bepergian dalam rangka beribadah kecuali ketiga tempat. Pertama, Masjidil Haram, Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajida. Tidak boleh bersusah-susah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Oleh karenanya, pendapat yang dikuatkan tidak disyariatkan bersusah-susah bepergian dalam rangka berziarah kubur ke kuburan tertentu. Apalagi dianggap menziarahi kuburan tertentu tersebut lebih besar pahalanya dibandingkan menziarahi kuburan-kuburan yang lain. Kecuali kalau orang pergi ke kota Madinah, maka di sana ada 3 kuburan yang disyariatkan untuk diziarahi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahinya. Yang pertama adalah kuburan Baqi' al-Gharqad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menziarahi. Yang kedua kuburan syuhada
Uhud, orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud. Yang ketiga kuburan Nabi dan kedua sahabatnya. Ini. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Berziarah kubur tujuannya adalah satu, mendoakan orang yang diziarahi. Bukan berdoa kepada yang diziarahi. Makanya bacaannya apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lalahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Mendoakan orang yang dikubur. Bukan berdoa kepada yang dikubur. Ya. Kemudian yang kedua, tujuan berziarah kubur adalah mengingatkan kehidupan setelah kematian. Bahwa kita apapun yang dimiliki di dunia tidak akan pernah kita bawa. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, harta benda, emas, perak, pakaian, mobil dan seterusnya. Gak akan pernah dibawa. Yang dibawa cuma 2 kain kapan atau 3 atau maksimal 5 bagi perempuan. Nah, ini membuat kita segera bertaubat, puas hati atas pemberian Allah karena tidak dibawa juga ketika meninggal. Kemudian semangat beribadah karena tidak tahu kapan datang kematian. Itu fungsi berziarah kubur. Kemudian yang selanjutnya, berziarah kubur kepada saat seseorang berziarah kubur, maka yang paling bagus adalah tidak khusus kepada kekuburan tertentu, tetapi berziarah ke pekuburan secara umum. Kenapa? Karena berarti mendoakannya lebih banyak. Mendoakannya lebih banyak. Nah, datang ini misalkan depan saya ada pekuburan, saya datang sini. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tidak hanya datang kepada kuburan tertentu, tapi semoga keselamatan atas kalian. Banyak yang didoakan. Semakin banyak yang kita doakan, semakin banyak pula pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena para malaikat akan mendoakan, mengaminkan doa orang muslim untuk kaum muslimin lainnya. Nah, lari kita ke pertanyaan. Lalu suami yang seperti ini bagaimana Ustaz? Saya masih ragu. Kalau si istri menulis seperti ini bahwa di sini kan di sini jelas-jelas berdoa dan meminta kesembuhan. Saya masih ragu. Mungkin dia berdoanya kepada Allah. Mungkin. Ya, baik sangka kita kepada si suami, mungkin berdoanya kepada Allah. Cuma ingin berdoa kepada Allah di samping kuburan orang yang dianggap soleh. Karena mungkin menganggap lebih mustajab doanya. Nah, yang seperti ini berdoa kepada Allah tapi di samping kuburan orang soleh karena menganggap doanya lebih mustajab, syirik atau tidak? Hati-hati loh. Ya, ini kuburan orang soleh. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit saya di samping kuburan orang soleh. Syirik atau enggak? Tidak. Tidak. Kan mintanya kepada siapa? Allah. Cuma
mengkhususkan di samping kuburan orang soleh. Berarti tidak sampai kepada kesyirikan. Berarti apa? Perbuatan yang belum disyariatkan. Berarti apa? Bid'ah. Paham ya? Nah, makanya saya masih ragu dengan pertanyaan ini. Jelas-jelas berdoa dan meminta kesembuhan. Kecuali kalau sang istri tahu benar-benar. Bang, abang minta kesembuhan kepada siapa? Kepada wali itu. Nah, baru kesyirikan. Tapi kalau tanya, bang, abang mintanya sama siapa? Sama Allah. Lalu ke kuburan orang soleh kenapa? Agar dapat berkah dari kuburan orang soleh itu. Maka kesyirikan gak ini? Enggak. Paham ya? Paham ya para ikhwah? Jadi harus dibedakan. Jangan sampai asal pukul syirik. Hanya berkaitan dengan kuburan seluruhnya syirik. Nah ini gak boleh. Ya. Nah itu dia. Nah anggap apa yang ditulis benar. Anggap bahwa si suami memang jelas-jelas meminta kepada orang yang dikubur. Kepada orang yang sudah mati, berdoa, beribadah kepada orang yang sudah kubur. Nah satu lagi sebelum saya lanjutkan. Sebagian orang menganggap yang namanya ibadah itu sujud. Kata si suami, saya nggak sujud sama si kuburan. Hah? Saya cuma berdoa kepada Allah di samping kuburan orang saleh. Maka kita katakan doa dan sujud dua-duanya adalah apa? Ibadah. Dan kita sudah melihat di media sosial ada orang yang sujud kepada kuburan. Paham ini? Jadi nggak bisa dibantah sudah itu. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anggap si suami memang minta, berdoa, minta keselamatan, kesembuhan dari penyakitnya kepada orang yang sudah mati. Sikap istri bagaimana Ustaz? Maka sikap istri yang pertama, menegakkan hujjah. Apa arti menegakkan hujjah? Memberikan pengetahuan kepada sang suami. Bang, ini kesyirikan. Berdoa minta kesembuhan adalah ibadah. Tidak boleh dipalingkan kepada orang yang sudah mati. Ini kesyirikan. Lalu si abang berkata, hatiku masih kepada Allah. Nah ini jawabannya. Ya, meskipun aku minta kepada itu, aku masih meyakini bahwa yang maha pencipta, pengatur, berkuasa, yang menyembuhkan penyakitku hanya Allah. Salahku di mana? Salah abang adalah berdoa kepada selain Allah. Sudah tegak hujah itu. Istrinya dibantah sama dia. Bawa ke Ustadz. Ustadz, tolong kami punya permasalahan keluarga. Jadi Ustadz itu tujuannya bukan hanya dimintai doa bagaimana lancar rezeki. Bisa bayar hutang, dapat jodoh, dapat pekerjaan. Bukan. Tapi membicarakan permasalahan-permasalahan yang fundamental di dalam urusan keluarga. Nah, dinasihati oleh Ustadz. Tetap dia tidak mau terima. Maka pada saat itu, hati-hati nih, saya kena bully ini. Ya, saat itu sesudah ditegakkan hujah, hilang sudah penghalang-penghalang untuk dia dinyatakan sebagai seorang musyrik, maka karena masih berdoa kepada selain Allah, sudah tegak hujah, sudah tidak ada lagi penghalang untuk mengatakan dia musyrik, maka dia tetap melakukannya, gugat cerai. Kenapa? Orang musyrik. Seorang suami yang musyrik
tidak boleh menjadi di atas atau pemimpin terhadap wanita muslimah bertauhid. Nah, siap-siap dibully tadi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan penegakan hujah itu harus berusaha semaksimal mungkin, bukan sekali, dua kali, harus berusaha semaksimal. Baik. Dahulu saya belum belajar agama. Saya dipaksa ayah saya untuk mendatangi orang pintar dengan tujuan agar saya lulus masuk anggota polisi. Dan di situ saya diberikan air yang dibakar ayat Al-Quran. Waktu itu saya terpaksa meminumnya karena takut sama ayah saya. Apakah saya telah melakukan kesyirikan Ustadz karena dipaksa orang tua dan ketidaktahuan saya mengenai syirik? Maka jawabannya, karena yang disebutkan ini adalah Al-Quran, maka perkaranya lebih ringan. Bahkan sebagian ulama salaf membolehkannya. Ya, meskipun pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama tetap tidak diperbolehkan. Karena khawatir nanti akan membakar hal-hal yang lain. Saya beri contoh ya, mungkin membakar agak aneh. Misalkan ini mangkok kita tulisi Al-Fatihah pakai apa tuh yang bisa diminum, misalkan apa, pokoknya tulisi Al-Fatihah lalu diletakkan air, lalu setelah itu diminum. Maka ini sebagian ulama membolehkannya, ulama salaf bahkan membolehkan. Dan ini salah satu ruqyah yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Ya, salah satu ruqyah yang diperbolehkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sholawat adrik nih? Saya nggak hafal sholawat adrik nih. Yang saya hafal adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan itu sholawat yang paling afdal. Kenapa? Karena satu, Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana kami mengucapkan salawat atas engkau? Yang kedua, setelah ditanya Nabi diam, tidak menjawab karena menunjukkan belum dapat wahyu. Yang ketiga, setelah itu Nabi berkata, qulu, ucapkanlah. Berarti perintah dari Rasulullah setelah dapat wahyu. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mencontohkannya. Maka itu selawat yang paling afdal. Mau melawan selawat apa saja. Apalagi selawat yang dibuat oleh manusia-manusia yang baru-baru di zaman sekarang. Di zaman abad ke-13, ke-14, ke-12, ke-11, ke-10. Kan itu baru-baru saja. Selawatnya baru-baru ada. Paling banter 200-300 tahunan yang lalu. Ya. Sedangkan selawat Ibrahimiyah yang kita baca dan sepakati oleh seluruh kaum muslimin dengan hadis yang sahih, itu adalah selawat yang paling afdal. Wallahu a'lam. Karena artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sungguh sempit upayaku, tolonglah aku wahai Rasulullah. Nah, ya. Ini di awal ya Allah, tapi di akhir ya Rasulullah. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, maka cukup ya Allah.
Seperti ada salawat berbunyi ada kasidah berbunyi begini. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hudutsil haditsil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, aku tidak memiliki seorang yang aku berlindung kepadanya selain engkau. Ketika datang musibah yang merata. Siapa makhluk yang paling mulia? Rasulullah. Ya ini nggak boleh. Ya, Ustadz kenapa hafal? Saya mimpin dulu. Bagaimana menjelaskan masjid yang terdapat kuburannya sama seperti dengan Masjid Nabawi? Maka jawabannya Masjid Nabawi tidak ada kuburan. Masjid Nabawi tidak ada kuburan. Saya gambar ya. Saya ingin cari dulu perkataan bahwa tidak terkumpul di dalam Islam, tidak terkumpul di dalam Islam masjidun wa qabrun. Nah, ini perkataan saya bacakan dulu ya. Tidak terkumpul secara syariat dalam agama Islam masjid dan kuburan. Tidak terkumpul. Seperti misalkan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ittafaqal a'immatu annahu la yubna masjidun ala qabr. Para imam-imam Islam bersepakat tidak dibangun masjid di atas kuburan. Ini kalau ada kuburan lalu dibangun di atasnya masjid. Para imam bersepakat itu tidak diperbolehkan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal inna man kana qablakum kanu yattakhiduna al-qubura masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Sungguh orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Hadisnya seperti matahari di siang bolong. Tapi yang sangat ironi, penyelisihannya juga seperti matahari di siang bolong. Saya heran tuh. Kalau sudah disebutkan hadisnya seperti ini, nanti komennya baru bisa baca satu hadis, ilmunya kurang dalam tuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti tidak ada hukum penghapusnya. Karena setelah keluar dari mulut Rasulullah SAW beliau wafat. Tidak terkena hukum nasakh mansuh. Ayolah para ulama, ayolah para pendakwah, ayolah para kiai, jujur kepada umat. Gak boleh gak jujur. Inilah ajaran Rasulullah SAW, jujur kepada umat. Kemudian Syekhul Islam berkata, wa annahu la yajuzu dafnu mayyit fi masjid. Tidak boleh menguburkan mayit di dalam masjid. Fa in kana al-masjidu qabla dafn ghayyir. Imma bitaswiyatil qabr wa imma binafsi in kana jadidan. Jika masjid terlebih dahulu sebelum dimasukkan kuburan, sebelum dimasukkan jenazah di dalamnya, maka kuburannya harus dipindah dengan cara meratakan kuburan tersebut atau dibongkar kemudian diletakkan di tempat yang lain.
Wa in kanal masjidu bunya ba'dal qabr. Kalau seandainya masjid dibangun setelah kuburan, ada kuburan, ada masjid. Fa imma an yuzalal masjidu wa imma an tuzala suratul qabr. Kuburan, masjid. Maka masjid yang dihilangkan atau diratakan kuburannya. Fal masjidu alladhi 'alal qabr la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun. Masjid yang dibangun di atas kuburan tidak disolati solat wajib atau solat sunnah karena terlarang. Tidak terkumpul kuburan dengan masjid dalam syariat Islam. Itu perkataan mungkin orang menolaknya. Karena itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang saya ambilkan perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama Islam abad ke-10 Hijriyah. Dari madhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Larangan keras dari melakukan dosa-dosa besar. Ini kitab isinya dosa-dosa besar. Beliau mengatakan al-kabiratu tsalitsatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-tsaminatu wat-tis'un. Dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Ittikhadzul quburi masajid. Menjadikan kuburan sebagai masjid 93. Iqadus suruji 'alaiha wattikhadhuha awthanan. Memberikan penerangan di atas kuburan dan menjadikannya sebagai berhala 94 95. Wat tawafu biha, tawaf mengelilingi kuburan. Wastilamuha, dan mengusap-ngusap kuburan. Wassalatu ilaiha, dan menghadap kepadanya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberitahu seperti ini masih menolak, ya kita mau membawakan perkataan siapa lagi? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad, nassa al-Imam Ahmad wa ghairuhu ala annahu idza dufina al-mayyitu fil masjid nubish. Imam Ahmad dan selainnya rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah, menegaskan bahwa jika dikubur seorang jenazah di dalam masjid, maka kuburannya dibongkar, dipindahkan ke tempat yang lain. Membongkar kuburan itu ijma' para ulama haram kecuali dalam keadaan darurat. Haram. Makanya autopsi apa itu istilahnya, ya. Itu sebenarnya harus berpikir keras dulu keluarganya, karena itu menghinakan mayit. Kalau memang benar-benar tidak perlu, nggak usah lah, sudahlah. Kami maafkan saja sudah yang terjadi. Nggak usah dibongkar-bongkar. Karena ijma' para ulama haram untuk membongkar kuburan seorang muslim. Untuk memuliakan kaum muslimin. Tapi karena ini berkaitan dengan akidah, maka boleh dibongkar, dipindah ke tempat yang lain. Ya. Wa qala Ibnu Qayyim aidan, Imam Ibnu Qayyim juga berkata, la yajtami'u fi dinil islami qabrun wa masjidun. Tidak terkumpul dalam agama Islam kuburan dan masjid. Bukan perkataan saya ini. Bukan perkataan Ahmad Zainuddin nih. Ya. Bukan. Lihat lagi Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, peneliti dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, ittafaqat nususus Syafi'i
wal ashab ala karahati bina'i masjidin 'alal qabr sawa'un kana al mayyitu masyhuran bis salahi aw ghairihi li'umumil ahadits. Telah sepakat perkataan-perkataan tegas dari Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i makruh. Nah, ini nanti mereka mengatakan, cuma makruh hukumnya. Makruh menurut ulama terdahulu itu haram, sebagiannya seperti itu. Membangun masjid di atas kuburan. Baik itu mayitnya terkenal dengan orang soleh atau tidak. Karena keumuman hadis terlarang. Qala Syafi'i wal ashab wa tukrahu sholatu ilal kubur sawa'un kanal mayyitu salihan aw ghairahu. Dan dimakruhkan sholat menghadap kuburan, baik itu mayitnya orang soleh atau bukan. Nah, kalau sudah seperti ini, gimana Pak? Kita mau bawakan perkataan siapa lagi? Ya. Nanti dibawakan perkataan Wali Songo. Yang hidup jauh dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Bahkan Imam Syafi'i sendiri rahimahullah ta'ala. Nah, lalu tadi ditanya tentang kuburan Nabi dan Masjid Nabawi ya. Saya akan gambarkan ya. Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Ini mimbar Nabi Muhammad SAW. Ini rumah Rasulullah SAW dan istri-istrinya di sini nih. Antara mimbarku dengan rumahku raudhah dari Raudhatul Jannah. Inilah Masjid Nabawi awal. Ini Masjid Nabawi awal. Ukurannya sekitar 10 kali 15. 10 kali 15. Selesai. Nabi Muhammad SAW kemudian melebarkannya pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau lebarkan. Kalau tidak salah 25 kali 35 seperti itu. Beliau lebarkan. Baik. Tahun ke-7 Hijriah. Setelah peperangan Khaybar. Ada banyak kaum muslimin yang baru masuk dalam agama Islam. Banyak ke Masjid Nabawi, orang ziarah ke Masjid Nabawi. Lalu Nabi Muhammad SAW wafat tahun ke-11 Hijriah. Dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Coba saya tanya sekarang. Di masjid nggak dikuburnya? Di kamarnya Aisyah. Jadi tidak ada masjid, tidak ada kuburan di Masjid Nabawi. Dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Lalu berjalan waktu ya. Kuburan ini kemudian di zaman Umar bin Khattab terjadi pelebaran. Yang dilebarkan apa? Ini kan arah timur. Yang dilebarkan di sini, arah barat. Kemudian arah utara selatan. Kenapa? Karena mereka tahu ini ada kuburan. Di zamannya Utsman bin Affan tahun ke-29 Hijriah kalau tidak salah. Dilebarkan di sini. Tidak melebarkan ke sini. Karena ini ada kuburan. Baru setelah itu tahun 78, lebih tepatnya mungkin 88. Ketika yang menjadi khalifah Marwan bin Abdul Malik. Yang menjadi gubernur kota Madinah waktu itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Maka diperintahkanlah perluasan ke sini. Itu tahun berapa? Baru masuk kuburan.
Kuburan ini pun tidak bisa orang untuk menghadap kepadanya. Kenapa? Karena bentuknya begini. Saya lihat di ini ya. Saya khawatir salah. Nah, ini bentuknya. Ini kuburan Nabi Muhammad SAW bentuknya seperti ini. Arah kiblat. Sebentar. Ya. Nah, ini begini. Ini Nabi Muhammad SAW dikubur di sini. Kepala beliau di sini. Kita datang begini. Kemudian Abu Bakar di sini. Umar di sini. Lalu setelah itu ini kamarnya Aisyah. Lalu setelah itu dibuat seperti ini. Di orang dan ini digali kemudian diisi dengan cairan tembaga. Jadi tidak bisa orang ke sini. Bohong kalau seandainya bisa di orang ke sini. Apalagi kalau seandainya Nabi keluar kemudian salaman. Ya. Nabi Muhammad SAW kuburannya seperti ini. Digali tanah kemudian diisi dengan tembaga. Kemudian setelah itu diperluas lagi. Jadi orang nggak bisa kalau seandainya dia di sini. Ini kan sholat sekarang di sini nih. Menghadap ke sana, ini kiblat ke sana. Ya, orang kalau mau ziarah ke sini. Ya. Kiblat ke sana. Dia membelakangi kiblat kalau berziarah. Tidak bisa. Kalau kita ingin sholat di sini, nggak bisa kita menghadap kuburan, nggak bisa. Kenapa? Karena seperti ini bentuknya. Tertutup rapat. Paham? Jadi ini jawaban kalau seandainya ada orang mengatakan, itu Masjid Nabawi ada kuburannya. Kita katakan, mana ada kuburannya? Nabi Muhammad SAW dikubur di luar masjid. Hanya tahun ini kuburan dimasukkan ke dalam perluasan. Itu satu. Yang kedua, mana yang didahulukan? Hadis Rasul, riwayat Bukhari begitu banyak dan itu hadis keluar sebelum wafatnya Rasul SAW. Atau kejadian manusia setelah wafat beliau. Mana yang lebih didahulukan? Hadis Rasul. Maksud saya, hadis Rasul melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu hadis Rasul sahih riwayat Bukhari Muslim. Keluar sebelum wafatnya Rasul SAW. Lalu yang terjadi sekarang, anggap Ustadz, oke Ustadz, itu kan sejarahnya begitu. Yang pada kenyataannya memang kejadiannya apa? Kuburan di dalam masjid. Realnya begitu saat sekarang. Maka kita katakan, mana yang antum dahulukan? Kejadian manusia setelah Rasul SAW wafat atau sabda Rasul SAW? Hah? Sabda Rasul SAW. Dan saat itu tidak ada lagi sahabat di kota Madinah yang hidup. Kalau ada seorang sahabat di kota Madinah yang hidup akan dilarang. Paham sudah? Hah? Jelas? Jelas banget atau ya. Jadi sudahlah, jangan lebih mendahulukan hawa nafsu lah. Ya. Yang marah-marah
kuburan para sahabat, kubah-kubahnya diratakan dengan tanah sehingga yang terlihat cuma kuburan saja. Ada kan tuh yang marah-marah. Memang begitu syariatnya bagaimana? Syariat Nabi memang seperti itu. Wasiat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib seperti itu. Makanya kemudian timbul fitnah. Kalau orang-orang dakwah salaf ini menguasai Indonesia, nanti kuburan-kuburan yang ada di samping-samping kita yang besar-besar itu diratakan dengan tanah. Nah, itu nanti dilihat maslahat mafsadatnya. Ya. Kita juga tidak setuju antum sekarang pulang, ada kuburan, ada kubahnya, antum hancurin. Nah, itu merusak namanya nanti. Ya, menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekacauan, kegaduhan. Nah, itu dilihat maslahat mafsadatnya, tidak serta-merta seperti itu. Cukup kiranya ya. Demikian wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.